Ya, selanjutnya pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Mas Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Ya, pada pekan lalu rupiah melemah dan bahkan berpengaruh loh ke Bursa Efek Indonesia. Bagaimana transaksi di sana? Pagi ini seperti apa pergerakannya? Ya, memang kalau kita lihat pagi ini rupiah juga kembali dibuka sedikit tertekan gitu ya di 570 580 tadi di pasar spotnya gitu ya, dan kemungkinan besar memang hari ini ada potensi rupiah justru mengalami tekanan karena memang rilis data Amerika Serikat gitu ya di Jumat lalu gitu ya. eh, PPI gitu ya, Purchasing Power Index gitu ya, di sini memang dia naik di atas ekspektasi gitu ya, dan ini ekspektasi inflasi juga cukup tinggi akhirnya karena rilis data tersebut gitu ya, dan reflation trade kembali terjadi gitu ya, yield US Treasury kembali naik gitu ya, dan inilah yang membuat mungkin rupiah akan mengalami tekanan. Di sisi lain juga kalau kita bicara kasus corona gitu ya, meskipun dalam negeri sangat bagus sekali gitu ya, sekarang jumlah pasien sembuh 90,3%. Namun secara global ini naik dengan cukup signifikan sekali gitu ya. Bahkan kalau kita bicara India, ini bahkan kemarin mencatatkan rekor terburuk sepanjang pandemi corona gitu ya. Dan adanya ancaman third wave corona ini mungkin akan membuat selera resiko pasar sedikit mengalami penurunan. Jadi memang sentimennya itu dari Amerika Serikat. Dari dalam negeri nggak ada yang bisa mendongkrak rupiah kita pada pagi hari ini. Karena kabarnya akan ada rilis neraca dagang dan juga penjualan retail, Mas Puguh. Ya, mungkin kalau kita bicara neraca perdagangan gitu ya, dan ini memang jadi penantian pasar juga. Jadi mungkin memang kalau kita bicara pelemahan rupiah akan sedikit terbatas gitu ya hari ini. Mungkin rupiah masih bisa ditutup di bawah level 14.600 gitu ya. Dan kalau kita bicara neraca perdagangan memang ekspektasinya masih akan surplus. Namun kecenderungannya memang akan sedikit mengalami penurunan gitu ya, karena kita lihat di kuartal 1 ekspektasinya baik ekspor maupun impor ini sama-sama naik gitu ya, meskipun dari sisi impornya kecenderungannya akan lebih naik cukup signifikan seperti itu. Nah, prediksi Anda sendiri untuk neraca perdagangan seperti apa? Mas Puguh? Iya. Ya, untuk Ya, maaf. prediksi Anda, neraca perdagangan kita seperti apa nanti? Ya, halo. Ya, Ya, Mas Puguh mungkin kalau kita bicara neraca perdagangan mungkin akan rilisnya sekitar di level sekitar 1,6 miliar ton US dollar gitu ya, mungkin untuk pekan ini. Baik, apakah memang harusnya bisa menopang rupiah kita atau seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bicara nantinya surplus terus dari sisi ekspor dan impor datanya juga mendukung gitu ya, apalagi kalau impornya ternyata bahan baku dan juga bahan produksi gitu ya, dan ini cukup positif untuk perkembangan ekonomi kita gitu ya. Ini mungkin akan menjadi sentimen positif yang akan mendongkrak rupiah gitu ya. Namun kalau kita lihat memang bayang-bayang dari corona dan rilis data Amerika Serikat, pekan ini juga Amerika Serikat akan rilis data CPI gitu ya, dan ini juga menjadi penantian pasar. Kalau nantinya ini kembali di atas ekspektasi pasar, reflation trade kembali terjadi, ketakutan bahwa recovery ekonomi dan terutama inflasi yang overheating ini akan kembali juga ke pasar, dan ini mungkin akan ada tekanan ke rupiah. Jadi ada dua sisi lah, dari dalam negeri kita akan memperhatikan trade balance, dari Amerika Serikat mungkin rilis data CPI akan menjadi perhatian pasar gitu. Untuk yield obligasi masih membayangi rupiah hingga saat ini? Ya. Kalau kita lihat memang obligasi bahkan US Treasury gitu ya, pasca rilis data PPI Jumat lalu gitu ya, ini juga kembali naik gitu ya, dan kalau kita lihat mungkin dari dalam negeri juga akan mengalami tekanan gitu ya pasar obligasi gitu ya, mengikuti dari US Treasury, dan ini mungkin juga akan mempengaruhi rupiah gitu ya kalau dari pasar obligasinya juga terjadi capital outflow seperti itu. Oke, untuk cadangan devisa kan ini sudah dirilis turun. Apakah juga masih berpengaruh terhadap rupiah? Ya, kalau kita bicara pengaruhnya, ini pengaruhnya lebih ke pekan lalu gitu ya, langsung gitu ya, secara langsung terasa, karena memang itu rilis data di bawah ekspektasi sebenarnya, karena memang 1,6 ya kalau nggak salah, 1,6 miliar US dollar penurunannya ini cukup signifikan sebenarnya gitu ya, mengingat kita perlu sekali cadangan devisa untuk ketahanan eksternal, meskipun ini masih sangat cukup sekali gitu ya untuk membiayai impor dan juga pembiayaan utang jangka pendek gitu ya. Dan ini memang masih cukup positif, meskipun tetap saja penurunan yang cukup signifikan di bawah ekspektasi pasar masih menjadi perhatian dari pasar. Artinya pekan ini tidak terlalu dibayangi oleh data cadangan devisa ya. Mas Puguh, terakhir saran Anda kepada investor di pasar uang untuk hari ini seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bicara
penguatan rupiah gitu ya. Rupiah dengan mata uang Asia lainnya, rupiah masih berpotensi menguat gitu ya. Apalagi China gitu ya. China masih juga mungkin Chinese yuan akan dibayangi pelemahan gitu ya, karena memang pemerintah China sudah memberikan sanksi gitu ya kepada Alibaba Group, dan ini yang menjadi perhatian pasar. Mungkin Chinese yuan akan sedikit melemah dibandingkan dengan rupiah gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan Malaysian ringgit juga rupiah masih akan menguat. Mungkin dibandingkan dengan mata uang Asia, rupiah masih akan menguat, dan ini bisa menjadi pilihan gitu ya untuk rupiah. Mungkin untuk pasar obligasi sendiri, investor harus sangat berhati-hati sekali karena memang ada tekanan gitu ya dari yield US Treasury di akhir pekan lalu gitu. Baik, itu dia rekomendasi yang bisa diperhatikan oleh para investor pada pagi hari ini. Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa Treasury Research Analyst BNI, Pugu Handik.